Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bliss Amadia Skinanjar. Aku belajar di kelas 6C Sekolah Murid Merdeka. Hari ini aku akan membawa kalian pada sebuah petualangan. Di petualangan ini, aku akan menjadi agen edukasi pubertas. Oh ya, ini adalah judul petualangan kita. Perbandingan antara tumbuh kembang bawang merah dan manusia dalam mempertahankan spesiesnya. Alasan aku mengangkat judul ini untuk memenuhi tugas sumatif di Triwulan 1. Selain itu, aku juga ingin mengedukasi bagaimana cara merawat diri ketika pubertas tiba. Oh hai! Kira-kira gimana cara membandingkan diri kita dengan bawang merah ya? Yuk kita cari tahu! Semua ini dapat kita telusuri lewat kata pubertas. Pubertas berasal dari kata Latin pubes yang artinya usia menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan dialami oleh bawang merah maupun manusia. Mari kita cari tahu lebih dalam. Sepertinya aku membutuhkan bawang merah. Yeay! Hah? Terima kasih Allah. Sekarang aku bisa menanam bawang merah ini deh. Karena proses perkembangbiakan bawang merah adalah vegetatif alami umbi lapis. Sehingga aku bisa menanam langsung dari umbinya. Akhirnya aku berhasil menanam semua bawang merah ini. Sekarang aku akan menyiramnya. Wow! Ayo kita siram bawang merah ini. Sekarang kita harus meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari. Wah, bawang merah sudah tumbuh daun muda. 1 minggu kemudian. Wow! Wah, bawang merahnya sudah tumbuh dan berkembang. 3 minggu kemudian. Mari kita bahas apa yang terjadi selama 3 minggu. Mari kita amati. Aku menggunakan tanah guano TOB. Tanah ini campuran dari tanah, humus, pupuk kandang, kompos. Tanah ini banyak nutrisi untuk tumbuh kembang bawang merah. Ini adalah tumbuh kembang bawang merah yang kudokumentasikan. Ini adalah pertumbuhan hari ke-6, 9, 12. Lalu, ini adalah hari ke-15, 18, 21. Bawang merah tumbuh sangat subur. Dan ini hari ke-24. Lalu, apa yang terjadi pada bawang merah? Mengapa ia tumbuh dan berkembang dengan baik? Mari kita cari tahu. Bawang merah tumbuh berkembang dengan perawatan yang tepat. Tanah yang subur adalah nutrisi dan makanan bagi bawang merah. Penyiraman setiap hari namun hanya membasahi bagian tanah dapat dianggap sebagai minuman bagi bawang merah. Bawang merah ditaruh di bawah sinar matahari, sehingga fotosintesis berjalan dengan baik. Wah, ada bawang merah yang bisa kita pelajari. Bawang merah memiliki akar serabut. Akar bawang merah tumbuh berkembang untuk menyerap air, vitamin, mineral dari tanah. Lalu di bagian tempat menempel akar yang disebut dengan batang sejati, perlahan menumbuhkan batang semu yang tersusun dari pelepah daun dan berkembang menjadi umbi lapis. Lalu bawang menumbuhkan daun muda. Karena bawang merah berkembang biak vegetatif alami, maka umbi lapis akan menumbuhkan anak umbi yang akan memiliki tunas, akar, dan pucuk sendiri. Lalu, bagaimana dengan proses tumbuh kembang manusia? Mari kita pelajari bersama. Proses tumbuh manusia dapat dilihat secara fisik. Pertumbuhan dimulai sejak janin. Lalu janin bertumbuh menjadi bayi. Saat itu, kita minum ASI sebagai makanan dan minuman. Kemampuan bayi untuk menyusu juga berkembang. Lalu bayi bertumbuh menjadi anak.
Saat ini anak sudah bisa berbicara, lancar jalan, dan makan makanan yang bergizi, serta sudah sekolah. Selanjutnya, anak akan tumbuh menjadi remaja. Masa remaja unik karena usia memasuki masa remaja berbeda-beda. Setelah remaja, tumbuh menjadi dewasa muda. Lalu, dewasa muda menjadi dewasa. Nah, kawan murid, masa remaja kan masa yang unik. Menurut Mapier, masa remaja yang dialami oleh wanita biasanya 12-21 tahun. Sementara laki-laki 13-22 tahun. Pertambahan usia membuat perubahan fisik. Perubahan ini dialami ketika masa pubertas. Mari kita kenali lebih dalam. Ketika pubertas, terdapat perubahan fisik yang terjadi. Perubahan pada tubuh adalah hal yang normal. Pada perempuan terdapat ciri-ciri fisik saat pubertas dialami. Payudara mulai tumbuh membesar. Terjadi perubahan bau badan. Lebih banyak keringat pada tubuh. Tumbuh bulu di sekitar ketiak dan kemaluan. Pertumbuhan tinggi badan yang drastis. Pinggul melebar dan pinggang mengecil. Lalu perempuan akan mengalami menstruasi. Akan muncul jerawat pada wajah kita. Lalu berat badan juga mulai meningkat. Lalu apakah kalian bertanya kenapa perubahan fisik terjadi ketika pubertas? Mari kita cari tahu penyebabnya. Perubahan fisik terjadi karena organ reproduksi menuju matang. Dalam otak ada hipotalamus untuk mengatur sistem hormon. Ketika pubertas, otak melepaskan GnRH. Bye-bye. Ketika GnRH mencapai pituitari, tubuh melepaskan LH dan FSH. Pelepasan ini merangsang indung telur untuk memproduksi hormon estrogen. Hormon estrogen ini membuat perubahan fisik di masa pubertas. Misalnya hormon estrogen merangsang kelenjar susu sehingga payudara membesar. Lalu, kenapa kita mudah berkeringat ketika pubertas? Ini karena kelenjar keringat lebih aktif, sehingga tubuh memproduksi banyak hormon. Lalu terjadi penumpukan bakteri, sehingga bau badan berbeda. Perubahan fisik membuat perubahan dalam pertemanan. Padahal seharusnya, hal ini normal untuk diterima. Misalnya, ketika teman kita berjerawat, seharusnya kita tidak mengejek. Begitu pula dengan perubahan bau badan, seharusnya ia tidak dijauhi. Hal ini sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga Pancasila, yang menghargai perubahan fisik dengan menjauhi sikap atau tindakan yang mengejek penampilan orang. Nah, kawan murid, tidak perlu khawatir ya ketika pubertas tiba. Lalu, bagaimana cara merawat diri ketika pubertas tiba? Ikuti aku ya. Sama seperti bawang merah yang membutuhkan perawatan khusus setiap hari, seperti tanah yang subur, penyiraman rutin, sinar matahari yang cukup, namun jika tidak dirawat akan busuk dan mati. Begitu juga dengan kita memerlukan perawatan yang khusus agar kita tetap sehat. Kita bisa mandi 2 kali sehari dan membersihkan organ intim dengan air mengalir. Kan tawas setelah mandi agar tidak bau badan. Gunakan handuk yang lembut dan kering. Gunakan miniset ketika payudara tumbuh dan ganti pakaian dalam 2 kali sehari. Karena badan kita mudah berkeringat, maka gunakan baju yang menyerap keringat, lalu ganti 2 kali sehari. Kita harus rajin membersihkan muka sehingga tidak timbul jerawat. Jika kita menstruasi, kita harus membersihkan organ intim dan mengganti pembalut per 4 jam sekali. Dengan menjaga kebersihan, kita mengamalkan sila ke-1 Pancasila. Kita juga harus makan makanan yang bergizi sehingga kita bisa menjaga organ reproduksi kita. Kita bisa makan makanan yang mengandung protein, zat besi, zinc. Oh ya, jangan lupa untuk minum air putih ya. Kadang-kadang nafsu makan kita bertambah, jadi jangan lupa untuk olahraga ya. Semua upaya perawatan manusia maupun bawang merah bertujuan untuk mempertahankan spesiesnya. Baiklah kawan murid, sekian dulu ya penjelasan aku. Mari kita jaga kesehatan di masa pubertas ini. Sampai jumpa!